Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih segar? Masih. Masih kuat? Masih. Kuat untuk apa? Belajar. Untuk belajar. Karena salah satu kewajiban kita adalah belajar menuntut untuk mengisi wawasan, menambah ilmu. Ya, yang paling penting adalah untuk mengisi kemerdekaan. Karena kemarin pada tanggal 17 Agustus tahun 2022 kita sudah memperingati sebagai hari apa? Ya, hari kemerdekaan 17 Agustus. Yang keberapa? Yang ke yang ke-77. Karena kita merdeka pada tahun 1945. Maka tugas dari anak-anak adalah menuntut ilmu. Berbeda dengan para pejuang dulu. Mereka bersusah payah mengorbankan nyawa, mengorbankan harta, mengorbankan tanah kelahiran demi tercapainya kemerdekaan Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi nyatanya bagaimana? Tapi nyatanya lain. Karena setelah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, ya, seharusnya bangsa Indonesia terbebas dari penjajah. Tapi nyatanya lain. Salah satu contoh terjadinya peristiwa-peristiwa di berbagai daerah. Yang pertama, pertempuran Surabaya. Kemudian ada lagi namanya Bandung Lautan. Kemudian apalagi pertempuran Medan. Kemudian apalagi agresi militer Belanda yang pertama. Kemudian ada lagi agresi militer Belanda yang kedua. Setelah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus seharusnya kita sudah merdeka, tapi nyatanya Belanda kembali datang. Ya, kembali datang ingin menjajah Indonesia. Ya. Coba sekarang buka bukunya halaman 44. Perhatikan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, perhatikan. Ya, setelah membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Yang kedua, setelah membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mempresentasikan contoh upaya mempertahankan kemerdekaan. Yang ketiga, materi kita adalah setelah melakukan pengamatan dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mengidentifikasikan ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Yang materi yang kita bahas sekarang ada dua, yaitu materi IPA dan materi PS pada tema 2, subtema 2, yaitu apa tema 2? Persatuan dalam perbedaan. Tema 2 yaitu subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan sesuai pada buku tema halaman 44. Kita lanjut.
Perhatikan ayat. Yang pertama, pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Betel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan ke perang. Ini salah satu apa ini? Ya, salah satu usaha yang bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan, yang yaitu terjadinya pertempuran Ambarawa. Kemudian ya perhatikan ya, perwakilan kelompok 4 ya, Taza coba baca ya. Perhatikan. Kedatangan sekutu ini dibocorkan oleh Netherlands Indies Civil Administration atau Disingkat dengan Nika. Ya. namun ketika pasukan sekutu dan Nika telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan secara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Stop. Ya, lanjut Dejan. Paragraf kedua. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di Sebentar. dan antara pasukan keamanan rakyat TKN dengan pasukan pasukan gabungan yang insiden tersebut setelah saudara Betel melakukan perundingan dan oleh kata sepakat. Lanjut Ilyas. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Israel Jenderal langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar sumpit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar Lanjut Sarip. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Ya. Lanjut Desa. Terus sudah? Ya. Kemudian selanjutnya pertempuran Medan area. Perhatikan. Ya. Pada Oktober 1945, perhatikan di layar. Perhatikan di layar. Ya, anggota Nika yang datang dengan alasan membebaskan tentara Belanda yang ditawan Jepang menginjak-injak bendera merah putih. Lanjut Bilon. Rekas. Ya, Bapak lanjut ya. Akibatnya meletuslah pertempuran antara tentara Indonesia dan tentara Belanda. Sekutu memasang papan bertuliskan flag ya, ini Medan area atau batas resmi daerah Medan pada 1 Desember 1945 antara pihak. Akibatnya terjadilah pertempuran yang dikenal sebagai pertempuran Medan area. Salah satu tokohnya adalah Ahmad Tahir yang membentuk barisan pemuda Pancasila. Selanjutnya ya, upaya
ya bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan, yaitu terjadinya pertempuran Bandung Lautan Api. Ya, coba Santa baca. Baca bilang. Sekutu. Kemudian pada tanggal 23 Maret 1945, Sekutu mengeluarkan perintah yang kedua agar Bandung bagian selatan itu segera dibubarkan. Demi keselamatan rakyat, para pejuang yang dipimpin Kolonel A. Nasution mematuhi peringatan tersebut. Namun sebelumnya para pejuang membumi hanguskan kota Bandung bagian selatan. Peristiwa tersebut dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Nah, inilah sejarahnya, ya, sehingga dikenal dengan nama Bandung Lautan Api. Maka sampai ada lagu yang berjudul Bandung Lautan Api. Ya. Lanjut, Susi baca. Ya, judulnya. Taktik gerilya. Ya. Kemudian lanjut. Siapa? Grace. Baca. Belanda mengumumkan bahwa mereka tidak lagi terikat dengan perjanjian Rhinefield pada 18 Desember 1944. Keesokan harinya Belanda mengadakan agresi militer buat ke ibu kota Republik Indonesia, yaitu Yogyakarta. Presiden Soekarno ditangkap Belanda saat cepat menggunakan Syarif Udin perawi negara melalui radio untuk membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera. Ya. Ya, perhatikan. Ini adalah beberapa usaha yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama, terjadinya pertempuran di Sumatera. Yang kedua, pertempuran Medan area. Yang ketiga, terjadinya pertempuran di Bandung. Yang keempat, ada terjadinya agresi militer Belanda pertama, agresi militer Belanda kedua. Kemudian ada namanya apa? Ya, pertempuran di kota apa? Di kota Surabaya. Ya, semuanya itu adalah ya usaha bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Ya. Kemudian tugasnya nanti perhatikan, ya nanti Bapak akan bagikan lembar kerja ya. Bacalah kembali teks bacaan yang telah diberikan, lalu diskusikan bersama anggota kelompok untuk menjawab LK di bawah ini. Tuliskan makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran pada daerah sesuai teks bacaan kelompok kamu. Tapi sebelumnya perhatikan video berikut ya. I
Sahabat semuanya, selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran di channel Rosman Sri. Sahabat, hari ini kita akan mempelajari materi yang berjudul Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Sebelum pembelajaran dimulai, pastikan sahabat sudah mengklik tautan notifikasi pelajaran berikut. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa ya? Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Berikut ini adalah beberapa pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 1. Pertempuran Surabaya. 2. Pertempuran Medan Area. 3. Pertempuran Ambarawa. Dan yang keempat, peristiwa Bandung Lautan Api. Berikut ini penjelasannya. 1. Pertempuran Surabaya. Pertempuran sudah dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 1. Pertempuran Surabaya. 2. Pertempuran Medan Area. 3. Pertempuran Ambarawa. Dan yang keempat, peristiwa Bandung Lautan Api. Berikut ini penjelasannya. 1. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya berlangsung pada tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945. Puncaknya pada tanggal 10 November 1945. Adapun penyebab pertempuran ini mencapai puncaknya karena Inggris mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 November 1945 yang meminta rakyat Surabaya menyerahkan senjatanya ke tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Inggris dan menyerahkan diri dengan mengangkat senjata. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Akhirnya pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menyerbu Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Yang kedua, pertempuran Medan Area. Sahabat yang telah ditentukan oleh Inggris dan menyerahkan diri dengan mengangkat senjata. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Akhirnya pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menyerbu Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini Pasukan Inggris menyerbu Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November. Nah, pertempuran Surabaya itu pertama ya, hingga diperingati sebagai hari apa? Ya, diperingati sebagai hari pahlawan. Pada tanggal berapa, Ilyas? Hari pahlawan jatuh pada tanggal berapa? Ya, 10 November. Sekarang bulan apa? September, Oktober, November, 2 bulan lagi. Ya, kita lanjut. November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Yang kedua, pertempuran Medan Area. Sahabat, pertempuran Medan Area terjadi pada bulan April
tahun 1946. Penyebab pertempuran ini karena tentara Sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan atas kota Medan. Akhirnya, penduduk tidak terima dengan hal itu sehingga terjadilah perlawanan. Yang ketiga adalah pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember 1945. Penyebab terjadinya pertempuran ini karena perlawanan pasukan Tentara Keamanan Rakyat terhadap upaya pasukan Sekutu untuk menduduki Ambarawa dan sekitarnya dan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia melalui Bija. Untuk mengenang pertempuran Ambarawa, dibangunlah sebuah monumen bernama Monumen Palagan Ambarawa. Dan yang keempat adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Penyebabnya karena dikeluarkannya ultimatum oleh Sekutu yang mengandung perintah untuk mengosongkan bagian utara kota Bandung dari rakyat Indonesia. Ultimatum tersebut mendorong tentara Republik Indonesia untuk melakukan operasi Bumi Hangus dan Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara Sekutu dan Indonesia menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka. Tahukah sahabat, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Rumrayen, dan konferensi Meja Bundar. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Namun perjanjian tersebut tidak berjalan mulus sehingga pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda I. Perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi dari Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijaya Atmojo. Perjanjian Rumrayen. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Kerum dan Herman van Royen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi Meja Bundar di Den Haag. Terakhir, konferensi Meja Bundar 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Hasil dari konferensi Meja Bundar adalah sebagai berikut. 1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2.
2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. PRIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Dan yang kelima, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Demikian beberapa usaha yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Ya, sekarang mau bertanya. Ya, kalau pertempuran Surabaya terjadi pada tanggal berapa? Ya, pada tanggal 10 diperingati sebagai hari apa? Peristiwa pertempuran di Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November diperingati sebagai hari pahlawan. Sekarang Bapak bertanya, ya, apa penyebab terjadinya pertempuran Surabaya? Ya, siapa yang bisa? Ya, apa penyebab terjadinya pertempuran Surabaya? Ya, siapa yang bisa? Itu salah satu karena ingin mempertahankan kemerdekaan. Kemudian apa lagi? Ya, perhatikan teks halaman 44. Ya. Ya. Ya, penyebab terjadinya, perhatikan ya, penyebab terjadinya pertempuran Surabaya yang mana? Perhatikan. Ya, karena ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Apa ultimatumnya? Ya, ultimatum ya. Pada tanggal 9 November Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia sehingga pada tanggal 10 November terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Ya, pasukan Inggris menempur Surabaya dari darat, laut dan darat. Ya, sehingga dikenal dengan nama pertempuran Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945 yang kita abadikan menjadi hari pahlawan. Nah, sudah bisa dipahami? Sudah. Ya. Kalau memang sudah dipahami, kita lanjut ya. Kita lanjut. Perhatikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat, agama dan keyakinan. Hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan bentuknya. Tentunya tujuan pembelajaran dapat dicapai jika memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya mengerjakan soal latihan yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa setelah mengerjakan
Coba tulis nilaimu di kolom komentar. Kakak ingin tahu berapa nilai kamu. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri-ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya ikan memiliki insang untuk dapat hidup di air. Cecak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Dan bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Nah, selanjutnya coba anak-anak buka bukunya tema 2 kelas 6 subtema 2 pembelajaran ke-1. Kita akan belajar secara khusus hewan yang habitatnya di air, mencari makanan di air, yakni bebek. Tapi bukan motor bebek ya. Nah, bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makanan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa taring yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya menibas-nibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Apa kira-kira? Ya, tubuhnya akan basah sehingga ketika dia berenang akan terhambat, tidak cepat dia berenang. Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Jadi, kaki bebek itu ada selaputnya. Perhatikan gambar ini. Nah, jadi seperti sepatu renang guys, seperti sepatu katak yang digunakan untuk berenang. Nah, selanjutnya coba kita buat peta pikiran yang ada di halaman 48. Panggil peta pikirannya. Nah, ciri-ciri hewan dan habitatnya yang pertama, ayam. Ciri-cirinya apa saja? Ayam, ya, memiliki paruh yang kuat dan kaki berkuku. Habitatnya di daratan. Selanjutnya bebek. Ciri-cirinya apa kira-kira? Ya, paruhnya panjang agak lebar, kemudian kakinya berselaput. Ciri-ciri habitatnya ya perairan dan di darat. Selanjutnya ikan. Ciri-cirinya apa? Ya, memiliki insang yang digunakan untuk bernapas. Ciri-ciri habitatnya ya di perairan atau di air. Selanjutnya cecak. Ciri-cirinya ya memiliki telapak kaki yang lengket untuk menempel di dinding. Habitatnya kira-kira gimana? Ya, di pohon, kemudian di dinding-dinding rumah. Selain itu cicak juga memiliki ciri khusus anak-anak. Ketika dalam keadaan bahaya, dia dapat memutus ekornya atau yang dikenal dengan autotomi. Nah, ketika ada predator yang ingin memangsa, ekornya putus, predatornya mengejar ekornya, kemudian cecaknya kabur. Nah, demikian kegiatan pembelajaran pada hari ini. Bila ada yang ingin bertanya, ada yang bertanya? Ya, kita lanjut ya. Ya.
adalah hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Bapak bertanya, apa yang maksud dengan ciri-ciri? Ciri. Ya, ciri-ciri hewan. Apa yang maksud dengan ciri-ciri? Ya, termasuk ke habitat. Habitat ya, habitat tempat tinggal. Ya. Bebek. Perhatikan, bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggal. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Berarti bebek bisa hidup di air, bisa hidup di darat, karena dia bisa berenang. Ya. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek direpisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya akan keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air? Nah, kadang bapak pertanyaan, misalkan kalau bulu bebek tidak dilapisi oleh minyak, maka apa yang terjadi? Ya, bulu bebek akan basah. Ya, kalau bulunya basah, tidak bisa berenang. Ya, kalau tidak bisa berenang akan tenggelam. Ya, perhatikan di layar. Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lain, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Ya. Kemudian kita berpindah ke ayam. Ya, ayam cara berkembang biaknya dengan apa? Atau disebut juga dengan kalau beranak. Iya, beranak. Iya. Bentuk mulut atau paruhnya memiliki paruh untuk mengambil atau mencari makanan di tanah. Ya, kemudian jenis bulu atau kulit seluruh tubuhnya dipenuhi dengan bulu. Kemudian cara bernapas ayam. Ya, alat bernapasannya bernapas dengan paru-paru. Kalau kambing bernapas dengan apa? Ya, manusia. Kalau ikan, insang. Berdasarkan habitatnya, ayam berada di darat, yaitu di contohnya ya di kampung, boleh di perkotaan, di hutan, atau daerah pertanian dan lain sebagainya. Kemudian cicak. Habitat cicak di mana? Tembok. Di tembok, di pohon. Apa ciri khusus? Ya, bapak bertanya. Ciri khusus cicak? Ya, memiliki jalan perekat yang terletak pada sehingga dia bisa berjalan di tembok, di dinding, kemudian di atapnya, di sapulan, di plafon, ya di plafon rumah. Ya, karena cecah itu memiliki zat perekat. Ya. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, Bapak akan bagikan
namun tugasnya ada dua ya. Tugas untuk IPS dan tugas untuk IPA. Ya, tugasnya mudah. Ya. Ya, seperti biasa dikerjakan secara berkelompok. Kerjakan yang IPS dulu, setelah jadi baru kerjakan yang IPA. Ya. Ya, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 5 dan kelompok 7. Ya. Kelompok 4, kelompok 2. Ya, caranya seperti tadi ya. Ya. Perhatikan. Ya, perhatikan. Tugasnya adalah ini. Apa makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Ya. Ya. Tugasnya ya kerjakan secara berkelompok. Silakan dibaca dulu ya pertempuran Surabaya. Nah, nanti di sana kita akan bisa mengambil makna yang dapat dipetik supaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya. Ayo.
perhatikan. Saya lihat dulu Mario. paling bawah. Ya. Sudah? Sudah? Ya. Kalau sudah, akan dilipat. Data yang sudah jadi CS-nya. Data yang sudah jadi.
tangan. Yang sudah menerima lembar jawaban IPA ya. Ya, ciri-cirinya ini ya boleh, enggak boleh, lebih boleh. Ya. Kalau bisa lebih ya. Ciri-ciri ayam. Kemudian ciri-ciri habitatnya. Boleh. Kalau bisa di sini juga boleh. Kan tadi sudah dibahas. Ciri-ciri ayam, kemudian habitatnya. Ya. Sudah dipotong. Siapa yang belum? Tanggung jawabnya. Ya boleh. Sudah hatinya. Sudah dipotong. Apanya? Kalau dia itu bisa tahu di sini satu ayam, apa ciri-ciri ayam? Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ciri-ciri habitatnya, habitat. Masa tidak tahu ciri-ciri ayam? Sama yang di atas yang di bawah kan ya. Ya, ini ciri gerai 1. Umurnya tinggi. Kemudian 2, orangnya ganteng. Kemudian ya memakai baju pramuka. Memakai sepatu. Ya, kemudian
sekolah. Lebar. Yang ada yang ada NG.
tulis nilaimu di kolom komentar. Kakak ingin tahu berapa nilai kamu. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri-ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya, ikan memiliki insang untuk dapat hidup di
semuanya maju. Cepat. Sudah. Yang lain mulutnya di masih siapa yang ngomong? Ayo, yang bila baca untuk yang pertama yang IPS. Perhatikan temannya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang lain, kelompok yang lain coba perhatikan. Jangan ada yang bicara. Perhatikan dengar. Apa makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Perhatikan. Ya, ulang sebilah yang keras. Apa makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Jawaban: kita harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia agar tidak dijajah lagi. Jangan tertawa bila saya suruh ulang sampai 5 kali. Ya, perhatikan. Temannya akan membacakan nanti. Jangan ada yang tertawa ya. Ya, untuk yang IPS. Ulang. Apa makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Jawaban: kita harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia agar tidak dijajah lagi. Ya, salah satu yang kita mempertahankan supaya tidak dijajah lagi. Ya. Di mana kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, pas sudah. Kemudian untuk IPA. Ya, baca bila. Ya, perhatikan jawaban temannya. Ayam, ciri-ciri hewan. Ciri-ciri ayam mempunyai paruh. Satu mempunyai Paruh. 2 mempunyai bulu. 3 berkembang biak. Ciri-ciri habitatnya: 1 darat, 2 pohon, 3 sangkar. Ya, perhatikan yang pertama ayam ya. Ciri-cirinya banyak itu ayam ya. Ya, betul juga. Kemudian habitatnya ya di dalam ya di perkotaan, bisa di sawah, bisa di rumah, di dalam sangkar juga bisa. Ya, lanjut yang kedua. Ikan, ciri-ciri ikan: 1 mempunyai ikan, 2 Dengar. mempunyai sirip, 3 mempunyai sisik. Ciri-ciri habitatnya: 1 laut, 2 sawah, 3 akuarium. Ya. Terus? Ya, terus? Bebek, ciri-ciri bebek: 1 memiliki paruh yang panjang dan lebar, 2 memiliki selaput di kaki, 3 memiliki minyak di bulunya. Ciri-ciri habitatnya: 1 darat, 2 sungai yang dangkal, 3 kolam. Ya. Terus? Cicak, ciri cicak: 1 mempunyai zat perekat pada kaki, 2 bisa
Memiliki jari di kaki. Ya, betul. Gimana mempelai? Ya, pas. Ya. Ya. Habitatnya. Ya, cecak itu bisa hidup di dinding. Bisa hidup, bisa berjalan di rumah, bisa di pohon. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kemudian selanjutnya kelompok 3 maju. Ya, siapa yang baca ke Inggris? Ya, Abi. Kemudian nanti IPA, Sarif ya. Ya, perhatikan temannya. Siap tegar ya. Apa makna yang dapat kami petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Jawab. Pertempuran Surabaya adalah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ayam. Ciri-ciri hewan. Berkembang biak dengan cara bertelur. Benak 2. Bernapas menggunakan paru-paru. 3. Mempunyai glandir dan jengkel. Daerah habitat, ciri habitatnya kampung, kota. 1. Kampung. 2. Kota. 3. Pohon. 2. Ikan. Ciri-ciri hewan memiliki sisik, bernapas menggunakan lisan. 3. Berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri habitatnya 1. Sungai. 2. Pantai. 3. Danau. 3. Bebek. Memiliki selaput. Ciri-ciri hewan memiliki selaput pada kaki. 2. Memiliki paruh yang agak panjang dan lebar. 3. Punya gelang isi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ciri-ciri habitatnya sungai, danau yang dangkal dan sawah. Ciri-ciri hewan memiliki zat perekat pada kaki, bisa memutuskan ekornya, hanya bisa memakan serangga. Ciri-ciri habitatnya 1. Tembok. 2. Pohon. 3. pelapor. Ya, tepuk tangan untuk kelompok yang terakhir ya. Kelompok terakhir. Ya, kelompok 8 maju. Maju. Kelompok terakhir. Sudah perhatikan kelompok 8 akan membacakan hasil pekerjaannya.
Ya, yang pertama ayo Ajang baca untuk yang IPS. Dengar. Dengar. Ya, sekarang ya lanjut untuk yang IPA. Silakan dibaca. Sudah, nggak usah tahu temannya. Sudah baca. Ya, siapa yang nulis tadi itu yang baca? Ajang baca Ajang. Enggak apa-apa, berapapun baca sudah. Ya, bagaimana? Sudah pas? Ya, ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada yang tepuk tangan untuk kelompok 8. Bisa perhatikan. Ya, untuk yang IPA yang bahasa dulu ya, untuk yang IPS. Nah, ini salah satu jawaban untuk IPS ya. Apa makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan pertempuran Surabaya? Ya, makna yang dapat dipetik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya adalah sebagai bangsa yang merdeka, Indonesia berhak mengatur hidupnya sendiri. Itu makna yang dapat kita petik. Kemudian makna apa lagi? Kita berhak untuk mempertahankan kemerdekaan. Kemudian apa lagi? Ya, kita tidak boleh tergantung ya dari orang lain, karena kalau kita dijajah berarti ya masih kita ketergantungan dengan bangsa tersebut. Kita ingin hidup mandiri. Ya. Ini jawaban nomor 1 dari yang soal IPS. Kemudian yang kedua, perhatikan jawabannya. Kalau memang ada yang belum lengkap silakan disempurnakan ya. Ayam, ciri-ciri ayam. Ya. Ciri-ciri ayam yang pertama berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian hewan ini berkaki dua. Kemudian memiliki bulu. Termasuk kelompok dari
Ya. Kemudian apa lagi? Memiliki paruh. Paruh ini untuk mencari makan. Kemudian ciri-ciri habitatnya terdapat di dalam seperti hutan, pekarangan, halaman rumah, kemudian di daerah pertanian maupun perkebunan. Kemudian ikan, perhatikan ikan. Ciri-ciri hewan ikan adalah berkembang biak dengan cara sifar, koko, vivipar atau karena ada dua jenis ikan ya. Kalau ikan hiu dia iya. Kemudian memiliki sisik. Ya sisik. Ya kemudian memiliki sirip. Ikan itu bernapas dengan menggunakan pinsa karena hidup di air. Kemudian bebek. Ya. Apa ciri-ciri bebek? Berkembang biak dengan cara bertelur. Bebek itu bertelur. Kemudian memiliki paruh, memiliki bulu. Kemudian kakinya ada berapa? Ada 2. Kemudian memiliki sayapnya, betul. Kakinya berselaput. Apa fungsi kaki bebek yang berselaput? Ya. Kaki bebek berselaput berfungsi untuk berenang. Ya, kemudian ciri-ciri habitatnya ya sama seperti ayam. Hidup di daratan yang becek atau dengan perairan tawar, bisa hidup di pekarangan rumah, bisa hidup di daerah pertanian, di sawah, bisa hidup di kebun, atau seperti tadi jawaban temannya, bisa hidup di dalam sangkar. Ya, dengan catatan tiap hari harus dikasih makan, dikasih minum. Ya. Yang terakhir, cecak. Ya, apa ciri-ciri cecak? Memiliki perekat pada telapak kaki. Kemudian ekornya bisa ya disebut apa? Autonomi. Ini salah satu kelebihan dari cecak ya. Apabila dia merasa terancam oleh musuh, maka dia akan memutuskan ekornya. Kenapa memutuskan ekornya? Ya, itu adalah salah satu trik untuk mengelabui musuh. Perhatikan. Sekral. Yaitu untuk mengelabui musuh dengan cara memutuskan ekornya. Ini waktu langelong, terus elong itu terukut si musuh. Nah, kesempatan itulah yang digunakan cecak untuk kabur, melindungi diri. Disebut dengan autonomi. Ya. Nah, lemah lamun merasa terancam, langiman, nah. Halo, liman musuh. Atau potong kakinya. Ya guys, ya kalau merasa terancam nanti ya potong tangannya, kaki musuh. Ya. Kemudian ciri-ciri habitat cecak. Hidup di permukaan vertikal. Apa kena vertikal? Yang bisa ya, ke atas yang lurus. Ya. Bisa hidup di tempat vertikal seperti di dinding, kemudian di plafon rumah, kemudian di tiang-tiang, kemudian bisa hidup di pepohonan. Ya. Sudah jelas? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ya, jadi kesimpulan dari materi hari ini
Yang pertama, tadi kita sudah membahas kalimat efektif. Ya. Kemudian kita sudah membahas masalah apa yang menjadi PS. Ya, makna atau usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian di materi IPA kita sudah membahas masalah ya ciri-ciri hewan yang berdasarkan habitatnya. Ya, ciri-ciri hewan dan habitatnya. Ya. Ciri-ciri hewan itu tergantung dari jenisnya. Kalau kerbau ciri-cirinya memiliki kaki 4, bertanduk, kemudian berkembang biak dengan cara dia beranak, kemudian hidup di yang makanannya adalah rumput. Iya, perhatikan. Baik anak-anak. Duduk. Ya. Sekarang Bapak perhatikan. Sekarang Bapak bertanya. Ya. Sudah mengerti dengan materi ini? Sudah dipahami? Bagaimana model pembelajaran ini? Menyenangkan? Ya. Apakah ada pertanyaan? Untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini. Ya. Untuk SKPD-nya dikumpulkan ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.